itu dikatakan bahwa ketika jam suci, jam 3, jam kerahiman, kita masuk ke dalam kapel, berlutut, dan menyembah Yesus di dalam tabernakel. Salah satu bentuk dari doa kerahiman pada jam suci. Maka pada sore hari ini kita akan beradorasi, menyembah kepada Yesus yang bangkit. Maka saya ingatkan supaya pada saat kita misa, ketika momen konsekrasi, itu momen yang paling sakral dan hanya dibuat mujizat oleh seorang imam. Melalui tangan rapuh seorang imam, terjadi mujizat di atas altar, terjadi perubahan. Hostia menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Maka ketika imam menunjukkan, demonstrasikan tubuh dan darah Kristus, kita harus memandang, melihat, meminta, berdoa. Bukan kita tunduk. Itu yang oleh Yohanes Paulus II dia katakan, Ekaristi adalah kesempatan kita mengkontemplasikan wajah Yesus. Mengkontemplasikan artinya kita sungguh yakin bahwa Yesus sungguh hadir. Tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada kecemasan. Kita percaya Yesus sungguh hadir. Maka orang katakan, mengapa orang Katolik sembuh di dalam misa? Mengapa orang Katolik sembuh ketika komunio? Ini harus kita ingat. Mantan Gubernur NTT Bapak Herman Musakabe, dia pernah WA saya. Dia bilang, Pater, tolong bagikan pengalaman iman saya. Saya baru dilantik jadi gubernur. Saya mau ke Belu untuk melantik Bupati Belu yang namanya Sertas Bayera. Dan saya diserang malaria. Malaria akut. Dia katakan, saya mau kirim asisten. Lalu dia pikir, saya baru jadi gubernur, langsung kasih asisten lantik. Kewibawaan saya sebagai gubernur bagaimana? Maka dia minta istrinya, besok kita ke gereja Naikoten untuk misa. Dan saya harus berani untuk hadir misa. Dan saya siap hati. Saya siap untuk disembuhkan. Pada saat konsekrasi, dia memandang tubuh Kristus. Lalu dia doa begini, Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Dia menjamah jumbaimu. Dia sembuh. Saya lebih baik dari perempuan itu. Saya ini sakit malaria. Maka ketika dia maju menerima tubuh Kristus, mujizat terjadi. Ketika dia kembali ke tempat, beliau keringatan dan dia rasa tubuhnya sudah kuat. Dan dia katakan, sekarang usia saya sudah 85 tahun. Saya bebas dari malaria. Dia minta untuk dibagikan. Maka saya mau ingatkan kepada kita beberapa hal penting. Ketika konsekrasi, kita minta kepada Yesus. Kita bisa doa, Tuhan Yesus, selubungilah aku di dalam tubuh-Mu yang suci. Atau sembuhkan keluarga saya yang sakit. Ketika darah Kristus diangkat, Tuhan Yesus, selubungilah saya di dalam darah-Mu yang maha kudus, maha suci. Kita dibebaskan dari roh-roh jahat, dari kuasa setan. Kita minta. Tetapi setiap orang dengan caranya. Ini hanya contoh, sekedar contoh. Ya.
Sekira dengan kelompok kerahiman di Kupang, ada seorang nona namanya Christian Fernandes. Saya bersama kelompok kerahiman di Kupang, kami membuat kegiatan di SSPS Belok. Mamanya datang, Pater tolong doakan anak saya. Saya bilang, Mama, anak ini sakit apa? Dia juga bingung. Hanya dia jelaskan ciri-cirinya begini. Kalau kita tarik dia punya baju, isinya terlepas. Isi kulitnya lalu darah. Kita mau peluk dia tolak. Apa yang kami lakukan? Saya cepat teringat. Saya keluarkan sakramen Maha Kudus dari dalam tabernakel para suster. Saya tahtakan di atas meja, lalu ambil satu kursi, tempatkan di depan. Kami semua keliling. Saya bilang, kita membantu dia supaya dia kuat dengan doa-doa kita masing-masing. Kita katakan, Yesus sembuhkan dia. Lalu saya katakan kepada dia, Nona, engkau doa begini, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tarik napas, tahan, lepas. Tutup mata, tarik napas, engkau berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Mujizat terjadi dalam tempo 30 menit. Setelah itu, mamanya peluk dia dan wajahnya berubah. Mau dikatakan begini, siapa yang berdoa di depan sakramen Maha Kudus, tidak mungkin tidak terjadi mukjizat. Pasti, asal kita percaya, Yesus sungguh hadir. Ketika saya frater top dulu di Mariana, anak-anak ini seperti Paulus ini, SMA kelas 3, besar-besar begini. Bagaimana menaklukkan anak-anak sebesar ini? Saya bersama dengan satu adik namanya Yosef Liki Hayon. Dia cukup lincah gerakan THS. Lalu saya katakan, adik, kita dua harus taklukkan sekolah ini. Dan kami mulai membuka THS, dan setiap Rabu malam berlutut di depan sakramen Maha Kudus di tabernakel. Dalam tempo 3 bulan, sekolah itu berubah. Tidak ada anak-anak yang nakal yang suka pajak-pajak bis di Mariana. Lalu mereka sudah lupa. Lalu saya refleksikan, Yesus sudah membereskan hati mereka yang keras, yang kasar. Maka ketika kita misa, ketika kita beradorasi, kita harus kosongkan diri, pasrahkan diri, dan kita minta Yesus sembuhkan saya, sembuhkan keluarga saya, tobatkan bapak saya, bebaskan keluarga saya, bantulah pekerjaan saya. Masing-masing orang dengan intensinya masing-masing, ya. Dan sebentar, sakramen Maha Kudus akan diarahkan, maka kita memandang